Ufuk Timur, Tamni Santem Siulut bersatu untuk satu kekuatan. Parimanta News dalam rangkuman minggu kedua bulan Agustus tahun 2022 bersama saya Serda Jasveni, berikut liputannya. Sebagai upaya untuk mendukung pemerintah dalam percepatan penurunan angka stunting di Indonesia, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong, dalam hal ini Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani, didampingi Ketua Korcap 14 Daerah Jalas Nasri Armada 3, Nyonya Anik Imam Musani, para asisten dan Lantamal 14, beserta pengurus Jalas Nasri Korcap 14, ikut serta dalam acara kick-off kolaborasi percepatan penurunan stunting dan peluncuran buku. Komandan Satuan Patroli Lantamal 14 Sorong, Kolonel Laut Pelaut Martinus Hariwibowo, memimpin upacara pengukuhan jabatan dan kalwayak Kapten Laut Pelaut Incek Ali Kasim, bertempat di Gedung Satro Lantamal 14. Upacara pengukuhan jabatan Komandan Kalwayak merupakan salah satu upaya TNI Angkatan Laut untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung keberhasilan tugas dan pengamanan wilayah perairan Sorong Provinsi Papua Barat. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate, Letkol Marinir Ridwan Aziz bertindak sebagai inspektur upacara pada upacara pelepasan salah satu prajuritnya yang telah memasuki masa purna tugas pada Senin 8 Agustus 2022 di lapangan Apel Makolanal Ternate. Upacara yang dilaksanakan ini sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan TNI Angkatan Laut kepada prajurit yang telah memasuki masa pensiun atas dedikasi dan loyalitas prajurit selama berdinas kepada TNI Angkatan Laut. Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Imam Musani diwakili Komandan Satuan Patroli Lantamal 14 menghadiri pembukaan sidang pertama Klasis Malamoy bertempat di Gereja Betel Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Acara diawali dengan ibadat, sambutan Wakil Ketua 1 Sinode Papua Barat, sambutan Wakil Gubernur Papua Barat, dilanjutkan pembukaan sidang. Pelaksanaan sidang dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2022, yaitu pemilihan Ketua dan Wakil Klasis Malamoy, penyusunan rencana kegiatan selama 5 tahun ke depan. Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani mengikuti olahraga bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang bertempat di lapangan Trisila, Markas Besar TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan olahraga ini diawali dengan senam kesegaran jasmani SKJ 88 yang dipandu oleh tim jasmani Mabesal, dilanjutkan dengan pelaksanaan jalan sehat mengelilingi Markas Besar TNI Angkatan Laut yang diikuti pejabat utama Mabesal, para pemimpin kota TNI Angkatan Laut, serta para pejabat TNI Angkatan Laut. Dalam rangka menyambut HUT ke-76 Jalas Nasri yang jatuh pada tanggal 27 Agustus 2022 mendatang, Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani selaku Pembina Korcap 14 Daerah Jalas Nasri Armada 3 mengikuti acara tatap muka dengan Pembina Utama Jalas Nasri Laksamana TNI Yudo Margono, didampingi oleh Ketua Umum Jalas Nasri Nyonya Vero Yudo Margono. Kasal selaku Pembina Utama Jalas Nasri menyampaikan bahwa tatap muka ini merupakan kegiatan yang sangat penting sebagai forum yang efektif untuk berkomunikasi guna menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan arahan dari pembina utama. Sementara itu bertempat di ruang video conference Makolantamal 14, Ketua Korcap 14 Daerah Jalas Nasri Armada 3, Nyonya Anik Imam Musani beserta pengurus Korcap 14 Daerah Jalas Nasri Armada 3 juga mengikuti acara tatap muka dengan pembina utama Jalas Nasri. Bertempat di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani didampingi Kadismin Pers Lantamal 14 Miftahul Huda menghadiri kegiatan pengarahan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dan paparan rekrutmen personel TNI Angkatan Laut Perwira, Bintara, dan Tamtama tahun 2023. Dalam rangka memperingati HUT Lantamal ke-7 tahun yang akan jatuh pada tanggal 21 Agustus 2022, Lantamal 14 melaksanakan kegiatan kitanan massal bertempat di Gedung Serbaguna Mako Lantamal 14. Kurang lebih 150 anak mendaftarkan diri dengan didampingi orang tua dan keluarganya. Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani mengatakan, kitanan massal ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, sekaligus HUT Lantamal 14 yang ke-7 yang jatuh pada tanggal 21 Agustus nanti, juga memperingati Hari Ulang Tahun Jalas Nasri.
Selain itu, Lantamal juga mengadakan beberapa kegiatan seperti anjang sana kepada purnawirawan TNI Angkatan Laut, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, lomba dayung perahu ketinting, lomba antar prajurit, dan puncaknya nanti akan dilaksanakan fun bike serta fun walk. Tampak hadir pada acara tersebut Wadan Lantamal 14, para asisten dan Lantamal 14, para Kadis Kasatker Lantamal 14, Ketua Korcap 14 Daerah Jala Senasri Armada 3, dan pengurus Jala Senasri Korcap 10 Daerah Jala Senasri Armada 3. Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Imam Musani memimpin pengambilan sumpah dan penandatanganan Fakta Integritas Panitia Penerimaan Cabang, Cabawan, dan Catam Panda Sorong tahun anggaran 2022 Panitia Panda Sorong bertempat di lapangan Apel Mako Lantamal 14. Acara diawali dengan penyumpahan kepada Panitia Panda Sorong, penandatanganan Fakta Integritas, dan kemudian dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta kepada perwakilan Casis, Caba, Cabawan, dan Catam. Dalam sambutannya, dan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani menyampaikan pada periode tahun ini data yang masuk melalui pendaftaran online baik di Panda Sorong maupun Subpanda Ternate sebanyak 2.294 orang dan yang melakukan verifikasi hingga batas waktu yang ditentukan sejumlah 1.137 orang. Dengan jumlah pendaftar tersebut berarti kita tergolong panda dengan animo pendaftar tertinggi dibandingkan dengan panda yang ada di wilayah Papua ini. Lebih lanjutnya, dengan jumlah pendaftar yang cukup banyak ini, otomatis persaingan di antara kalian semakin ketat, sehingga menuntut kalian untuk mengikuti dan melaksanakan seluruh materi tes dengan sungguh-sungguh agar menghasilkan nilai yang baik dan bisa lolos untuk mengikuti seleksi tingkat pusat. Siapkan diri kalian sebaik-baiknya. Percaya kepada kemampuan sendiri dan yakinlah bahwa yang menjadi sebab kalian lulus adalah bukan orang lain melainkan kalian sendiri. Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Imam Musani diwakili Wakil Komandan Lantamal 14 Kolonel Marinir Muhammad Reza Suud menghadiri acara Happy Anniversary 2 tahun SorongNews.com Awards 2022 bertempat di Hotel City View Sorong, Papua Barat. Acara diawali dengan pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari pemimpin redaksi Sorong News, Olha Irianti Mulalinda, dilanjutkan penyerahan hadiah penghargaan. Pada kesempatan itu, Wadan Lantamal 14 berkesempatan memberikan penyerahan hadiah penghargaan awards Tokoh Inspiratif pemenang penerima nominasi kategori kesehatan kepada perwakilan keluarga almarhum Dr. Titus Tabah. Komandan Pangkalan 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani bersama Pangkormada 3 Laksamana Muda TNI Irfan Syah mendampingi Gubernur Papua Barat beserta pejabat TNI Polri dan Forkopimda melaksanakan kunjungan kerja ke Pulau Fani yang termasuk wilayah kerja Lantamal 14. Setibanya di Pulau Fani, rombongan tersebut disambut prajurit pos Angkatan Laut yang sedang melaksanakan pengaman pulau terluar. Dalam kunjungan kerja secara bersama-sama ke pulau terluar tersebut, melaksanakan pemberian bantuan tangan kasih secara simbolis kepada masyarakat Kepulauan Ayau, dilanjutkan pembentangan kain merah putih sepanjang 77 meter. Kemudian peletakan batu pertama pembangunan rumah prasasti kebangsaan oleh Gubernur Papua Barat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia. Demikianlah Parimanta News dalam rangkuman minggu kedua bulan Agustus tahun 2022. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Parimanta News setiap minggunya. Jala Seva, Jaya Mahe.